Di video ini saya akan menjelaskan satu tokoh yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian, yaitu Muhammad Sayyuti atau yang lebih dikenal sebagai Sayyuti Melik, yang lahir pada tanggal 22 September 1908, dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sayyuti Melik adalah anak dari Abdul Mu'in alias Parto Prawito, seorang bekel jajar atau kepala desa di Sleman, Yogyakarta, sedangkan ibunya bernama Sumilah. Pendidikan beliau dimulai dari sekolah Engkoloro setingkat SD di desa Serwolan sampai kelas 4 dan diteruskan sampai mendapat ijazah di Yogyakarta. Sayyuti Melik sudah ditanamkan mengenai nasionalisme sejak kecil sehingga dia tumbuh menjadi pemuda yang berjiwa nasionalis. Tulisan-tulisannya mengenai politik menyebabkan ia ditahan berkali-kali oleh Belanda. Sepulangnya dari tahanan, Sayyuti berjumpa dengan SK Trimurti dan terlibat dalam berbagai kegiatan pergerakan secara bersama, dan akhirnya pada tanggal 19 Juli 1938 mereka menikah. Sayyuti Melik termasuk dalam kelompok Menteng 31 yang berperan dalam penculikan Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Para pemuda diwakili oleh Sukarni dan Sayyuti Melik sendiri, masing-masing sebagai pembantu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Setelah selesai menyusun naskah tersebut, dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, konsep naskah proklamasi itu dibacakan di hadapan para hadirin, namun para pemuda menolaknya karena dianggap naskah proklamasi itu sama seperti yang dibuat oleh Jepang. Dalam suasana tegang itu, Sayyuti memberi gagasan yakni agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulnya diterima dan Insinyur Soekarno pun segera memerintahkan Sayyuti untuk mengetiknya. Ia mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Berkat dari ketikan Sayyuti Melik tersebut, arsip mengenai kemerdekaan Indonesia menjadi lengkap dan rapi. Siapa sangka bahwa apa yang dilakukan Sayyuti Melik saat itu begitu berjasa bagi Indonesia. Sayyuti Melik meninggal pada tanggal 27 Februari 1989 setelah setahun sakit. Ia dimakamkan di TMP Kalibata. Alasan saya memilih mengapa saya memilih tokoh Sayyuti Melik adalah karena beliau termasuk nama yang familiar di masyarakat, namun terkadang tidak tahu apa yang beliau lakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.